Selamat pagi semua. Halo. Jadi di sini kita akan membahas materi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan bersama alga. Nah, kita langsung aja ya, Dek. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu ada dua. Yang pertama ada faktor internal, di mana faktor internal ini berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor yang namanya faktor eksternal. Dia adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Langsung aja ya. Untuk faktor internal dia ada dua, yaitu faktor genetis dan faktor fisiologis. Faktor genetis ini adalah faktor yang berasal dari pewarisan sifat. Jadi sifat-sifat induknya akan turun kepada anaknya. Jadi bagaimana sifat-sifat si induknya, misalnya pohonnya tinggi kah, maka tumbuhan anakannya akan tumbuh menjadi tumbuhan tinggi seperti itu ya. Kemudian ada faktor fisiologis. Dia adalah faktor yang berasal dari hormon. Jadi tumbuhan itu perkembangan dan pertumbuhannya dipengaruhi oleh yang namanya hormon. Hormon-hormon pada tumbuhan itu ada 7. Yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin ini dia akan mempengaruhi si tumbuhan untuk melakukan pemanjangan pada sel-selnya sehingga batangnya akan semakin tinggi atau semakin lebar ya. Nah, kemudian si auksin ini dia akan mempengaruhi yang namanya dominasi apikal. Di mana dominasi apikal ini adalah proses pembelahan yang terjadi pada apeks atau pucuk pada tumbuhan. Seperti itu ya. Nah, dengan adanya dominasi apikal ini atau proses pertambahan sel pada bagian pucuknya, dia akan mempengaruhi atau memperlambat yang namanya dominasi lateral atau pertumbuhan lateral, di mana di bagian percabangannya itu akan terhambat sehingga si tumbuhan akan semakin panjang gitu ya, Dek. Kemudian si auksin ini dia akan mempengaruhi atau memunculkan yang namanya buah partenokarpik atau buah yang tanpa biji. Jadi kalau misalnya adik-adik pernah memakan semangka tanpa biji, nah hal itu terjadi akibat adanya hormon auksin atau kerja dari si hormon auksinnya. Kemudian si auksin ini dia mempengaruhi yang namanya etiolasi atau pertumbuhan tanpa cahaya, ya. Jadi Kak jelaskan sedikit bagaimana si auksin ini hubungannya dengan cahaya. Si auksin ini dia tidak akan muncul apabila ada cahaya, gitu ya. Jadi semakin tidak ada cahaya atau semakin gelap suatu ruangan, maka tumbuhan itu akan semakin memanjang, gitu ya. Jadi seandainya adik-adik misalnya meletakkan yang namanya tumbuhan di jendela, biasanya tumbuhan itu akan tumbuh mengikuti cahaya. Mengapa? Karena di bagian yang terkena cahaya itu dia tidak akan ada yang namanya auksin, sehingga si auksin ini akan bertambah banyak pada bagian-bagian tumbuhan yang tidak terkena cahaya, ya, sehingga biasanya dia akan mengikuti cahaya pada bagian-bagian yang terkena cahaya atau bagian yang tidak ada auksinnya. Seperti itu ya, Dek. Kemudian hormon yang kedua adalah yang namanya hormon giberelin, di mana hormon ini akan mempengaruhi proses pertumbuhan raksasa atau semakin besar tumbuhan itu, ya kan? Kemudian si giberelin ini akan merangsang yang namanya pembungaan, akan memunculkan yang namanya bunga-bunga pada tumbuhan itu. Kemudian si giberelin ini dia akan mempengaruhi yang namanya perkecambahan biji. Jadi seperti misalnya toge, di situ yang bekerja adalah hormon giberelin. Kemudian si giberelin ini juga akan mengakhiri yang namanya dormasi. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini dia bekerja berlawanan dengan auksin, ya kan? Tadi si auksin ini dia dominasi apikal atau sel-selnya itu akan membelah pada bagian apeks. Sementara kalau misalnya sitokinin ini dia bekerja dominasi lateral. Jadi pembelahannya itu berada pada percabangannya. Jadi kemudian yang keempat ada hormon asam traumalin. Hormon asam traumalin ini berguna untuk penyembuhan luka, di mana
dengan melakukan penyembuhan luka, dia akan meregenerasi sel-selnya sehingga luka-luka pada tumbuhan itu akan tertutup. Oke. Yang kelima namanya hormon absisat. Hormon absisat ini dia akan menghambat hormon-hormon pertumbuhan lainnya sehingga pertumbuhan pada tumbuhan itu akan melambat. Kemudian si asam absisat ini akan merangsang proses pembentukan stomata atau merangsang proses penghentian penguapan, ya. Kemudian si asam absisat ini akan meningkatkan yang namanya absisnya atau pengguguran sehingga tumbuhan itu tidak akan kekurangan air dalam proses pertumbuhan. Dan kemudian yang keenam ada gas etilen. Gas etilen ini dia bekerja untuk merangsang yang namanya absisi atau proses pengguguran. Kemudian si gas etilen ini juga dia akan mematangkan buah. Nah, kalau misalnya adik-adik melihat ada satu petani gitu ya mengambil buah yang masih muda atau masih hijau, biasanya itu akan dilakukan proses yang namanya perkarbitan. Dia akan mengkarbit buah itu sehingga si buah itu akan berada misalnya dalam satu bungkusan yang tertutup dan gas-gas etilennya akan keluar sehingga buahnya akan semakin cepat matang, ya. Yang ketujuh ada yang namanya hormon kalin. Si hormon kalin ini dia akan bekerja untuk pembentukan organ-organ pada tumbuhan itu. Nah, dia ada 4 hormon si kalin ini. Yang pertama dia adalah rizokalin. Dia akan melakukan pembentukan yang namanya organ akar. Kemudian kilokalin dia akan merangsang proses pembentukan yang namanya organ daun. Untuk kaulokalin dia pembentukan organ batang dan antokalin dia pembentukan organ bunga. Oke, Dek. Yang kedua, kita akan masuk ke faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang berasal dari lingkungan luar tubuh tumbuhan. Yang pertama, ada yang namanya air. Jadi si air ini akan mempengaruhi proses respirasi pada si tumbuhan. Kemudian dia akan melangsungkan yang namanya reaksi gelap pada proses fotosintesis. Di mana reaksi gelap ini dia tidak akan membutuhkan yang namanya cahaya matahari, tapi membutuhkan air. Kemudian dia akan berpengaruh pada proses yang namanya imbibisi atau proses perkecambahan, di mana proses perkecambahan ini airnya akan mempengaruhi si tumbuhan untuk melakukan perkecambahan dengan mengeluarkan atau memunculkan yang namanya hormon giberellin, ya. Kemudian ada faktor kedua yaitu cahaya matahari, di mana seperti kita tahu pada umumnya tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis atau pembentukan gula melalui cahaya matahari dan air, ya. Serta jangan lupa karbon dioksida. Yang ketiga ada yang namanya suhu D. Jadi suhu ini akan mempengaruhi tumbuhan untuk melakukan penguapan. Kemudian suhu akan mempengaruhi kerja enzim pada tumbuhan sehingga pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu turut dipengaruhi. Yang keempat, ada yang namanya nutrisi. Jadi di nutrisi ini tumbuhan sangat membutuhkan. Ada 2 jenis nutrisi, Yang pertama dia ada makronutrien, yang kedua ada mikronutrien. Makronutrien ini adalah nutrisi yang dibutuhkan lumayan banyak atau cukup banyak dibutuhkan sama tumbuhannya. Sementara kalau untuk mikronutrien dia dibutuhkan sangat sedikit untuk tumbuhan, namun sangat berpengaruh, gitu ya. Oke. Untuk makronutrien ada dia karbon, hidrogen, O, kemudian ada nitrogen, kemudian ada sulfur, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kemudian untuk mikronutrien ada besi, klor, ada Cu, zinc, mangan, ada NO, dan ada yang namanya brom. Seperti itu, Dek. Nah, biasanya para petani itu akan memberikan pupuk-pupuk pada tumbuhan agar nutrisi-nutrisinya tercukupi. Misalnya itu ada yang namanya pupuk urea. Pupuk urea itu dia mengandung yang namanya nitrogen, karena dibutuhkan cukup banyak untuk tumbuhan, maka biasanya petani akan memberikan pupuk-pupuk
seperti pupuk urea, ya. Jadi kakak harap adik-adik sekalian memahami apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sampai sini materi yang kita bahas, Dek. Semoga adik-adik semua paham.